Salam jumpa pemirsa, inilah program yang menyajikan informasi seputar isu-isu sosial, Sosiale del Notisia. Bersama saya, Amanda Kansa, sebagai newscaster untuk program ini. Sari berita penting, kemiskinan menurun di tahun 2025, tetapi kesenjangan masih menjadi perhatian. Kemudian banjir mengancam akibat drainase dan tata guna lahan, serta biaya kesehatan menekan ibu dan anak. Berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama dari isu kemiskinan. Tingkat kemiskinan nasional tercatat menurun per bulan Maret tahun 2025 menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Data ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi secara umum. Program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi turut berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Meski demikian, penurunan tidak terjadi secara merata di semua wilayah. Perbedaan kondisi antara perkotaan dan pedesaan masih cukup mencolok. Sebagian daerah masih menghadapi keterbatasan akses pekerjaan dan layanan dasar. Kelompok rentan tetap menjadi pihak yang paling terdampak kondisi ekonomi. Kemiskinan ekstrim juga masih ditemukan pada sejumlah rumah tangga. Hal ini menunjukkan tantangan pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya selesai. Kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan masih sangat dibutuhkan. Berikut Victoria Wijaya akan menyampaikan isu ini yang sedang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Oke, selamat siang. Saya sebagai pewawancara, nama saya Victoria Wijaya. Kali ini saya akan mewawancarai warga tentang isu kemiskinan. Oke, saya boleh nanya, Bapak namanya siapa ya? Saya Fardi Khalil. Oke, Bapak udah berapa lama tinggal di daerah sini, Pak, kalau boleh tahu? Ya, kurang lebih di daerah sini saya udah tinggal sekitar 5 tahunan lah. 5 tahun ya? Oh, Iya. cukup lama ya. Ya, lumayan. Kalau untuk permasalahan di daerah sini tuh biasanya apakah dari pemerintah tuh ada bertanggung jawab apa bagaimana? Ya, pemerintah kadang ada bantuan, cuman emang mungkin kurang tepat sasaran kali ya. Oke. Jadi kayak ya yang harusnya nggak perlu bantuan tapi dapat bantuan, sekalinya yang perlu bantuan nggak dapat. Oh, oke. Berarti kurang adil ya? Kurang tepat sasaran. Oh, kurang tepat sasaran. Oke, siap. Terus pertanyaannya, menurut Bapak, bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan di sini? Mungkin kondisi ekonomi di lingkungan sini ya pas-pasan aja ya. Standar ya? Standar aja. Jadi ada yang masih mikirin gitu besok harus makan apa, ada juga yang ya udah makan aja ya. gitu. Karena ekonomi juga udah kebantu lah dari pekerjaannya gitu ya. Iya. Oke, siap. Terus ya, apa hal yang paling sering menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak, biasa buat untuk Bapak ya? Kalau untuk saya sendiri mungkin kenaikan harga di BBM. bukan BBM ya, kebutuhan sehari-hari. Oke. Iya, jadi karena kan sekarang harga mungkin lagi naik banget ya. Terus ya, saya ingin menanyakan pertanyaan tentang dampak, Pak. Menurut Bapak, apa kesulitan terbesar yang biasanya dialami warga di sini? Kalau warga-warga di sini mungkin kesulitannya kestabilitasan dari penghasilan ya. Oke. Karena kan di sini kebanyakan pedagang kaki lima. Jadi penghasilannya tuh nggak sesuai apa yang diperlukan, mungkin gitu sih. Oke. Menurut Bapak, apa yang paling dibutuhkan sih, Pak, untuk masyarakat yang paling berasa banget berdampak pada keluarga ketika harga barang itu banyak yang naik? Mungkin itu lebih banyak penghasilan yang stabil. Jadi mungkin kayak lapangan kerja yang ngasih kestabilan penghasilan, kayak mungkin pekerjaan kantoran atau pendidikan yang tinggi juga boleh. Jadi kita penduduk-penduduk sini punya pemikiran yang lebih maju gitu sih. Oke, baik. Berarti apa? Saya juga mau nanya nih, pertanyaan tentang harapan, Pak, atau solusi. Menurut Bapak, bantuan seperti apa sih yang paling dibutuhkan masyarakat? Terus apa perubahan yang Bapak ingin lihat di lingkungan ini, perubahan ya yang ingin dilihat? Jadi mungkin kalau harapan ya, saya sih pengennya di sini
pendidikan lebih terjangkau lah, karena kan di daerah sini pendidikan cukup mahal. Terus di sini juga mungkin lebih butuh bantuan kayak sembako ke tempat yang lebih tepat sasaran. Jadi nggak siapapun ambil lah ya, jadi yang butuh-butuh aja gitu sih. Belum gini itu aja. Tapi apa tanggapan Bapak misalnya dia orang mampu nih, dia punya mobil, punya rumah, tapi dia dapat bantuan dari pemerintah seperti dapat KJP, KJMU, itu bagaimana Pak? Itu mungkin apa ya, kesalahan berpikir masyarakatnya sendiri mungkin ya, dan mungkin kesalahan sistem juga, karena kan kadang kalau KJP begitu-gitu harus ngirim data, dan kebanyakan sih masyarakat juga berbohong pada saat mengirim data. Jadi kayak mungkin harus diperbaiki juga sih sistem dan pemikiran masyarakatnya gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih, saya pengen nanya pesan Bapak untuk pemerintah dulu atau pihak yang ingin membantu lah. Ini kan Bapak kembali membantu nih masyarakat, pesannya untuk pemerintah. Mungkin pesan saya untuk pemerintah ya benerin sistem pembantuannya sih, dan ya lebih teliti lah gitu. Jadi nggak orang-orang yang membutuhkan tuh nggak terlantar gitu. Terus apa pesan kira-kira ya untuk masyarakat yang menonton video ini? Kalian boleh komen, terus nanti siapa tahu kita bakal bacain komennya, terus nanti kita bakal bantu supaya pemerintah bisa lihat video tersebut. Sekian dari wawancara saya, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata atau kekurangan. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro. Ini ada pintu. Adegannya nggak gitu, bro. Alah sama aja. Sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Gak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm sarang jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Joe Salim belum? Mantap. Bro, Joe Taslim, bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama, bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% PD, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda, karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih. Dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini, ngomong apa kalian, ha? Terima kasih Anda masih bersama kami. Beralih ke informasi kedua, banjir masih menjadi persoalan berulang di berbagai wilayah. Curah hujan tinggi seringkali menjadi pemicu awal terjadinya genangan. Namun faktor alam bukan satu-satunya penyebab banjir. Kondisi drainase yang tidak memadai mempercepat meluapnya air. Saluran air yang tersumbat sampah menghambat airan secara signifikan. Penyempitan sungai dan kanal memperkecil daya tampung air. Perubahan tata guna lahan mengurangi resapan air hujan. Pembangunan tanpa perencanaan
lingkungan turut meningkatkan risiko banjir. Akibatnya, banjir menjadi lebih cepat terjadi dan sulit surut. Upaya perbaikan sistem drainase dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting. Laporan selengkapnya disampaikan Rio Sebastian Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rio Sebastian Fauzi di sini ingin mewawancari masyarakat sekitar yang terkena dampak banjir di daerah sini. Ya, langsung saja. Ini ada masyarakat dengan saya Faisal. Mohon maaf Faisal, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan untuk dampak banjir yang terjadi saat ini. Baik, silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa dampak banjir ini terhadap aktivitas pekerjaan warga sekitar? Dampak ya, mungkin untuk pekerjaan, terutama orang-orang kantor ya, yang biasa melewati jalan sebagai akomodasi untuk ke kantor. Mungkin kan orang kantor biasanya berpakaian rapi, termasuk include pakai sepatu dan lain-lain. Nah, ketika orang kantor tersebut melewati banjir, yang tergenang bisa jadi atributnya kotor, basah, itu sih. Dan untuk pedagang-pedagang yang biasanya mangkal di pinggir jalan, karena wilayah yang didagangkan tergenang banjir, jadi ya terhalang aja terhadap konsumennya, customernya, yang customer biasanya lalu lalang lewat. Nah ini karena banjir tergenang, jadi mungkin alternatif jalan lain. Untuk pertanyaan kedua, apakah warga sempat mengungsi kemana biasanya warga sekitar mengungsi di saat banjir dilandasi di area sekitar? Untuk evakuasi, untuk pengungsian sendiri ya, biasanya sih warga, pemerintah tuh udah kayak kasih bala bantuan berupa tugas, terus juga berupa tempat evakuasi, terus juga bantuan kayak makanan dan lain-lain. Itu sih pokoknya kebutuhan primer warga sih pasti langsung terpenuhi lah ya, rata-rata. Masih ada pertanyaan. Pertanyaan ketiga, apakah bantuan tersebut sudah dirasa cukup untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat yang terlandasi banjir di area setempat? Kalau saya pribadi ya, menurut saya itu cukup sih, karena di kondisi darurat ya kan, kita yang dimana rumah tergenang banjir itu biasanya kan warga sendiri terutama menyelamatkan dokumen-dokumen pentingnya. Jadi bahan-bahan makanan sisaan di rumah itu udah nggak ada, udah hanyut lah, karena ya bahan makanan dan lain-lain itu ringan, jadi gampang terbawa arus banjir. Jadi menurut saya pribadi itu udah terpenuhi sih. Kalau dari segi bantuan pemerintah berupa tempat evakuasi, bahan-bahan makanan, ya itu terpenuhi. Dilanjut, pertanyaan keempat tentang dampak banjir yang terjadi saat ini, yaitu berapa ketinggian air saat banjir mencapai titik tertinggi di daerah Kaupsan ini Mas, kira-kira? Berdasarkan pengalaman saya saat banjir sih ya mungkin cuma sampai 1,5 meter atau 170 cm. Tapi untuk banjir yang bahaya sih menurut saya 2 meter, karena rata-rata ketinggian manusia itu 170 sampai 190, dan 2 meter itu mungkin ngebuat orang-orang ya kayak ngapung kayak gitu-gitu sih, susah buat mengontrol diri lah di kondisi banjir gitu. Untuk pertanyaan kelima, apakah ada rumah atau barang berharga yang rusak saat banjir di area ini Mas? Barang-barang berharga sih harusnya banyak ya. Orang-orang sendiri kan seperti yang saya bilang tadi, itu biasanya menyelamatkan dokumen-dokumen penting yang dimana isinya kayak surat-surat tanah, yang kayak gitu-gitulah. Nah, barang-barang lain kayak misalkan ya perabotan, contohnya kayak apa ya, kayak alat-alat sisir kayak gitu-gitu udah pasti yang gampang-gampang hanyut tuh udah pasti hilang. Terus juga kayak perabotan kayak lemari, terus kayak meja itu juga rusak karena kayak terkikis sama air gitu sih. Tuh. Untuk pertanyaan terakhir, saya masih ada pertanyaan terakhir. Apa harapan warga kepada pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Contohnya seperti banjir kemarin-kemarin ini kan banjirnya lumayan lah ya.
agar tidak terjadi bencana banjir seperti itu lagi, harapannya apa tuh Mas? Harapan warga ya? Iya betul. Harapan warga itu biasanya sih ya pemerintah tuh membuat gerakan menanggulangi banjir aja sih, dari segi apa ya, kayak dibuatkan tanggul, kayak misalkan yang cocok aja buat kayak daerah sini nih, cocok kayak misalkan tanggul 2 meter, dan juga kayak lebih memberikan ultimatum aja sih kepada warga untuk jangan membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Faisal. Ya, sama-sama. Oke, mungkin segini saja dari wawancara banjir pada hari ini. Saya sebagai Rio Sebastian Fauzi izin pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hebat ya Nisa, hafalannya sempurna. Nis, kok kamu bisa sih hafalin semua juz amanya? Karena kepalaku dingin. Kepala dingin? Maksudnya? Jadi, waktu itu ibuku baru pulang dari pasar. Tiba-tiba ibuku ngerasain sesuatu yang aneh. Kata ibuku, Kok dingin ya? terus ibuku kaget. Ternyata ada aku lagi duduk di depan kulkas. Ibuku langsung nanya, Kak, ngapain di depan kulkas? lagi dinginin kepala, Bu. Dinginin kepala? Habis aku sebel. Lagi fokus hafalin hafalan, adik malah ganggu mainin rambutku. Kata dia, aku mau mainin rambut kakak sampai maghrib. Lah, sampai maghrib? Dengar itu, aku jadi kaget. Hah? Main rambut sampai maghrib? Ibuku kaget lagi. Ayahku ikutan kaget. Batman juga kaget. Batman? Batman, kucing aku kaget. Terus karena udah sebel banget, kepalaku berasa gerah. Aku jadi pengen teriak. Ibuku datang. Ibuku bilang, Adek, mainnya nanti dulu ya. Sekarang kita bantuin kakak untuk hafalin juz amanya. Kak, dinginin kepala dulu ya. Pakai shampoo Lifebuoy mentol dingin. abis itu kita hafalin bareng-bareng deh. Kata ibuku, Kalau kepala kita dingin, hati jadi sejuk, hafalan jadi gampang masuk. Dinginkan kepala, sejukkan hati. Baru sampo Lifebuoy anti ketombe mentol dingin. Kembali bersama Sosiale del Notisia. Informasi terakhir, kondisi kesehatan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah. Fasilitas kesehatan di daerah tertentu masih terbatas. Tenaga medis belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat. Beban biaya kesehatan masih dirasakan oleh banyak keluarga. Pengeluaran kesehatan menjadi tekanan tersendiri bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Ibu dan anak termasuk kelompok yang paling rentan terdampak, sehingga layanan kesehatan ibu dan anak masih perlu diperkuat. Data kesehatan menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan edukasi. Penguatan sistem kesehatan menjadi kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Syauki Istad Hakim. Kami sedang berita tentang kesehatan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sini. Jadi kami mau tanya beberapa hal soal kesehatan dan pelayanan masyarakat di sehari-hari kehidupan kita ini, apakah boleh Bapak? Kesehatan masyarakat yang ada di puskesmas ini dari pelayanan kesehatan atau pelayanan dampak lingkungan ya? Tentang sehari-hariannya aja, kayak kesehatan masyarakat tuh kayak apa? Ya, kita di sini kan yang namanya puskesmas kan pusat kesehatan masyarakat. Ketika melayani keluhan-keluhan masyarakat mengenai kesehatan, ya kayak batuk pilek mungkin bisa ringannya ya. Dan juga yang kayak kita kan ada program namanya di sini Poli TV Paru, program dari pemerintah
proposal itu. Ya. Ini programnya kayak gimana Pak? Kita program masalah ini untuk program nasional, kalau masalah paru, tapi kalau kesehatan sehari-hari masuk pelayanan kita ya masalah batuk pilek, demam, ya sakit yang umum aja ya. Sakit umum, kalau misalnya sakit yang tingkat ininya lebih tinggi kita punya UGD ini ya. Kalau memang di sini kita nggak bisa menangani, kita konfirmasi ke rumah sakit ya melalui rujukan. Itu sebelumnya sini dengan Bapak Pak Mursidin, Bapak Mursidin ya. Jadi kalau menurut Bapak Mursidin melihat kehidupan sehari-hari di Jakarta yang orang-orang itu sibuk kerja dan kurang istirahat, itu kondisinya kesehatannya itu kayak gimana sih Pak? Mungkin lebih pada stres saja kali kalau mungkin ini ya, keseharian dia kan dihadapkan dengan masalah kemacetan, usia kerja, jadi itu berdampak kepada psikis juga sih. Yang karena itu mereka pada kepikiran, membuat dia drop kondisinya, Ngaruh ke kesehatan. Jadi menurut Bapak tuh apa orang-orang tuh udah peduli sama kesehatannya atau masih banyak yang kurang memperhatikan kesehatan mereka sendiri? Tapi kalau saya rasa untuk saat ini karena kita kan BPJS ya, yang saya lihat di sini juga kalau masalah peduli, masyarakat itu udah peduli. Kadang-kadang dia batuk pilek aja, dia berobat, ya gatal-gatal dikit aja dia berobat, dikit peduli dengan kesehatan, nggak cuek dia ya. Jadi biasanya tuh penyakit apa aja sih yang sering dialami nih sama masyarakat sekitar sini? Ya ngomongnya sih penyakit-penyakit yang tiga itu lah, batil sama demam itu semua. Terus sakit karena kalau udah yang namanya demam pasti juga menyusul namanya batuk pasti pilek. Jadi menurut Bapak Mursidin sendiri tuh penting gak sih buat kayak ngatur kebiasaan kayak olahraga, pola makan, tidur, atau polisi tuh ngaruh gak sih sama kesehatan kita? Polisi sangat ngaruh sekali, apalagi kan orang sekarang ya. Orang sekarang kan apalagi dari pola makan kita yang kurang disiplin. Sekarang banyak makan cepat saji kan. Itu gampang istilahnya mempengaruhi tubuh kita buat kesehatan kita. Kalau enggak diimbangin dengan olahraga, wah sangat luar biasa. Kalau udah zaman sekarang ini kita orang sekarang kayak kalian nih, kan orang zaman istilah Gen Z sekarang sebenarnya nih, itu harus peduli dengan kesehatan. Minimal saat itu ada aktivitas fisik jalan apa. Karena kalian pasti makan makanan di tempat-tempat nongkrong pasti cepat saji makan sekarang kan. Jarang makan alami kalian nih ya. Jadi lebih bagus tuh makan yang real food gitu ya, yang bukan proses food. Bukan. Oke, jadi selanjutnya kalau soal layanan kesehatan masyarakat tuh seperti puskesmas ini atau rumah sakit yang sering dipakai warga, menurut Bapak Mursidin pelayanannya tuh sudah membantu atau belum? Membantu ya, sangat membantu sekali sekarang ya, karena kita aja di kebun jeruk ini pasien kita sehari bisa hampir 800 itu seharian nih ya, dari kita 24 jam dari dini hari nyampe ke nih hari lagi itu kita lihat data kita ada yang datang ya 900-an ada itu kesadannya. Tapi Bapak sendiri kewalahan nggak sih bisa menangani mereka itu? Waduh, kita yang namanya di bagian kita kan di security bagian frontline ya, sangat pengaruh sekali, itu sangat berdampak kita dengan jujur aja kita dengan kesetresan ini juga psikis kita mengganggu dengan melayani. Kita kan bukan melayani antrian, kita edukasi juga, ada dari pimpinan kita mengedukasi dari masalah BPJS yang mati, masalah rujukan yang ini. Banyak ya kita, iya, bukan masalah kita ngasih antrian di depannya, bukan. Itu ngaruh juga ke kesehatan Bapak sendiri. Ngaruh itu ngaruh pusing. Apalagi orang yang punya hipertensi itu sangat cepat sekali itu. Kalau Bapak sendiri mengatur kesehatan Bapak itu gimana sih? Ya, kalau saya jujur aja kalau lagi ada kesempatan di rumah, saya kan kerja kan 2 hari pagi 2 hari malam. Posisi senggang pasti saya ada aktivitas fisik, saya pasti olahraga, jogging. Sempetin ya berarti ya? Saya sempetin saya jogging pasti ya. Oke, selanjutnya menurut Bapak apa sih yang paling bikin masyarakat tuh susah menjaga kesehatan dan sesudah pelayanan kesehatan yang maksimal gitu? Kayak misal mereka nggak mau ngurus BPJS mereka. Itulah kadang-kadang kendalanya kalau dia udah sakit kebentur, kita cek dari data medis kita BPJS mati. Nah itu jadi kendala jadinya dia. Kita udah edukasi, makanya hal-hal yang begini pedulikan gitu ya. Kalau udah sakit begini kita mati kita ngurus, apalagi ada sisi rujukan kan harus pakai acuannya BPJS. Iya, kalau bisa mati nggak bisa kita rujuk dia. Jadi pentingnya buat kita penting. Penting. Jadi terakhir apa sih harapan Bapak supaya kedepannya kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan di Jakarta itu bisa lebih baik? Kalau dengan masyarakat sendiri ya, intinya
untuk orang sekarang ini satu pola makan, pola hidup ya. Terutama kalau masalah makan ya jangan terlalu makan yang apalagi orang udah berusia, karena banyak makan yang sekarang udah banyak yang kurang sehat lah makanan. Lebih kepada hati-hatilah makanannya ya, kontrol. Terus satu jaga aktivitas fisik perlu banget sekarang nih kita nih, tetap bugar kita ya. Untuk layanan kesehatan masyarakat saya rasa di DKI juga sudah cukup mendukung juga kesehatan kita dari tingkat puskesmas, dari tingkat paling bawah ya. Saya rasa sudah cukup kita setiap kecamatan kita punya udah ada RSUD sekarang, ada rumah sakit bukan puskesmas kecamatan. Kalau kita nih Kebun Jeruk yang salah satu kecamatan yang belum punya RSUD, kita kan ada 44 kecamatan di DKI itu hampir 35 atau ini punya RSUD tingkat tipe D rumah sakit ya. Saya membantu sekali kalau untuk pelayanan kesehatan Pemprov DKI ini. Sudah sangat membantu masyarakat. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sudah mau berbagi cerita dan pendapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Sebelum kami mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini, berikut kami sampaikan kurs mata uang dunia. Nilai tukar 1 euro terhadap rupiah adalah 19.760. Nilai tukar 1 dolar Hong Kong terhadap rupiah adalah 2.159. Nilai tukar 1 franc Swiss terhadap rupiah adalah 21.260. Nilai tukar 1 pataka Makau terhadap rupiah adalah 2.095. Dan nilai tukar 1 ringgit terhadap rupiah adalah 4.142. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhirnya saya Amanta Kansa beserta reporter Victoria Wijaya untuk isu kemiskinan, Syauki Ustadz Hakim untuk isu kesehatan masyarakat, dan Rio Sebastian Fauzi untuk isu masalah banjir, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berjumpa kembali.